Selamat datang kembali di podcast rumahan ya. Ini adalah segmen baru dari podcast sebelumnya yang ada di channel Toko Rumahan. Nah, jadi hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang menarik nih, sangat krusial di Indonesia. Kira-kira apa nih pembahasannya? Kayaknya pendidikan ya? Pendidikan agama Islam. Aduh, bukan ini pendidikan biasa ya, pendidikan pelajaran biasa nih. Nah, sebelum kita mulai aku mau nanya dulu nih Kak, kira-kira pendidikan di Indonesia itu udah menurut Kakak gimana nih? Apakah sudah sangat bagus atau biasa saja atau rata-rata atau bahkan terjun bebas? Kalau dibilang bagus sih mungkin bagus ya, bagus. Dibilang average juga average, tapi dibilang jelek mungkin belum merata aja bagusnya gitu. Belum merata. Karena kan dilihat dari fasilitas, lihat dari akses juga. Nah, ngomongin bagus jelek nih ya, emang gimana sih maksudnya pendidikan di Indonesia? Kan tadi kalau misalkan gue udah bilang bagus, average ada average, jelek ada jelek. Kalau menurut lu gimana, Will? Kalau menurut gue sendiri sih ya rata-rata ya, karena sebenarnya tuh kalau menurut aku pribadi gitu, menurut gue pribadi itu pendidikan di Indonesia tuh masih belum merata banget gitu. Ada kan yang misalnya di pelosok mana ya masih gini, ada yang di mana gini gitu. Tapi ya daripada kita ngebahasnya cuma duaan ya, kali ini kita sudah kedatangan tamu yaitu dari Unisba ya kita. Ini adalah ahlinya gitu, ahlinya. Boleh mungkin dikenalin dulu siapa? Halo Kak, saya Rama dan ini teman saya Eci. Oke. Nah, Mama Eci. tadi kan kita udah ngebahas nih untuk pendidikan yang ada di Indonesia tuh kayak gini nih. Nah, kalau menurut Mas Rama dan Kak Eci sendiri nih, gimana nih pendidikan di Indonesia sendiri? Apakah bagus, rata-rata, atau terjun bebas? Nah, sebenarnya kalau menurut pendapat saya pribadi, pendidikan di Indonesia tuh bagus. Tapi tergantung dari sudut pandangnya dulu. Ya, siapa tahu kan menurut aparatnya bagus, terus menurut orang tuanya kurang bagus. Gitu. Sebenarnya benar ya tadi yang sempat disinggung juga, mungkin permasalahan pendidikan di Indonesia tuh yang kurang merata gitu. Makanya banyak beberapa orang tua kayak pilih-pilih soal sekolah buat anaknya. Ada yang milih kayaknya lebih baik ke swasta ataupun ke negeri juga kan ada kelas-kelasnya lah gitu. Kayak kalau dulu tuh sebelum dihilangin tuh ada kayak bukan klaster 1 apa ya? Bukan klaster apa ya namanya ya? SMA ya, SMA klaster 1, SMP SMA mulai ada kayak gitu tuh. Biasanya kan ngikutin gimana nem ujian gitu. Kayak orang berbondong-bondong pengen masuk SMA favorit. Nah, kalau misal tadi kan itu untuk pendidikan di Indonesia nih. Apakah sebenarnya pendidikan di Indonesia tuh udah bisa sebanding dengan pendidikan di beberapa negara gitu di luar? Kayak misalnya di Jepang, di Korea. Itu menurut Mas Rama sendiri gimana? Sebenarnya kalau dibandingin sama negara-negara sebelah, kayaknya Indonesia tuh kehitungnya nggak begitu bagus lah gitu. KKM mungkin minimal banget lah gitu. Kayak contoh kayak di Jepang mungkin udah sangat terkenal banget gitu, di mana siswa-siswanya tuh sekolahnya tuh lama, dalam artian bisa sampai ada yang ekskul sampai malam. Bahkan kalau di Jepang itu yang pernah saya baca itu beda gitu. Di kelas 1 sampai kelas 3-nya tuh masih diajarin kayak etika, kayak tata krama gitu loh. Berarti yang di Jepang itu dari kelas 1 sampai 3-nya tuh bener-bener full belajar tata krama gitu. Iya, makanya anak-anak atau enggak warga Jepang tuh kan rata-rata sopan gitu kan. Kebanyakan sopan, tapi ya emang belum tentu juga bahwa di Jepang itu bagus, dalam artian kan dari segi tekanan mentalnya juga kan lumayan tuh di Jepang. Makanya banyak kasus diri kan di Jepang. Banyak yang stres sama terutama pekerjaan kan terlalu workaholic gitu. Tapi pernah SD di Jepang? Oh, nggak pernah sih saya. Tapi saya pernah ini dulu di SMA ada pelajaran bahasa Jepang. Belajar juga. Saya cuman apal ngitung 1 sampai 9 doang. Itu dari ekor Naruto Kyuubi. Ichi. Belajar Ike juga itu. Tapi yang ngajar saya itu orang Jepang asli ada. Oh ya, berarti native speaker langsung gitu. Iya. Tapi dia bisa bahasa Indonesia? Bisa, cuman bisa mesen nasi goreng doang. Dia mesen nasi goreng. Cuma tahu mesen nasi goreng doang itu ada.
Berarti kalau misalnya ini melenceng sedikit ya. Itu berarti kalau misalnya belajar bahasa Jepang itu benar diajarnya bahasa Indonesia juga. Dia pakai bahasa Indonesia juga atau ada selingan Inggris gitu? Enggak, langsung Indonesia ke Jepang. Oh, Indonesia ke biasanya. Jepang gitu ya. Kan kalau untuk pelajaran bahasa ketiga kan di SMA tuh kan ada pelajaran bahasa ketiga. Nah, itu tuh kalau nggak bahasa Jepang, biasanya di beberapa SMA tuh ada bahasa Jerman. Oh, Jerman. Iya, benar. ada beberapa sekolah tuh kalau nggak bahasa Jepang, bahasa Jerman. Kalau dulu saya di SMA 10 Bandung itu bahasa Jerman. Iya, tapi juga ada beberapa sekolah yang udah nggak ada gitu ya. Oh, iya. Pelajaran kayak gitu. Tapi ya diselinginnya sama bahasa daerah kayak bahasa Sunda gitu. Kalau misalnya kan kayak aku kan SMA ya adanya bahasa Sunda gitu, tapi bahasa dari luar negeri tuh nggak ada gitu. Bahasa tubuh nggak belajar? Enggak, Oh, sayangnya ada ya? sih bahasa tubuh di biologi ya. Oh iya. Tapi menurut Mbak Eci gimana nih Mbak? Iya. Untuk pendidikan di beberapa negara, mana sih negara mana yang emang kira-kiranya bagus jadi patokan gitu? Ahlinya Korea nih. Wih, Buat nonton drakor. Oh. Ini kalau di Korea gitu atau gimana? Dari biasa ditayangin di drakor gitu. Mungkin kalau buat sekolah di Korea mirip-mirip sama sekolah di Jepang juga kali ya, yang full day gitu. Full day-nya kira-kira berapa jam itu? Biasanya kalau lihat di drakor sih ya, pagi sampai kadang sampai ada yang malam juga buat kayak Oh, sampai malam? ada juga. Ya kalau dibandingin sama pendidikan di Ada belajar jadi boyband juga kalau di Korea. ada sekolah khusus buat Oh. jadi iya boy sih. band ada. Ekskulnya kali ya mungkin. Iya, ekskul ya. Sekolahnya juga ada. Oh, ada sekolahnya juga. Berarti emang benar-benar ada yang fokusin buat ke situ juga ya. Tapi itu sampai malam gitu apa nggak kasihan merekanya gitu ya? Sampai kan capek banget tuh. Soalnya kayaknya di Korea di Jepang nggak azan maghrib suruh pulang sih kayaknya. Azan maghrib suruh pulang kayaknya. Menurut gua bedanya nih ya, Will, kalau misalkan di negara-negara lain sama di Indonesia, mungkin ya yang gua tahu ada beberapa negara yang emang dari kecilnya itu dia udah difokuskan nih. Jadi gimana sih anak? Misalkan anaknya waktu SD itu dia sukanya misalnya apa? Badminton. Oh, Ada iya. satu contoh negara Cina nih ya. Kenapa negara Cina itu secara apa olahraga gitu lebih maju? Iya, Kayak betul. waktu kemarin Asian Games kan Cina Wah, medali iya. paling banyak tuh. Karena emang dari kecilnya itu dia udah disuruh pilih lo sukanya apa? Badminton, dia udah dari kecil badminton, nggak usah belajar eksaknya. Jadi makanya difokusin. Kan kalau kita nih ya, mungkin yang menurut gua ini gue tidak terlalu setuju ya, karena kita itu dituntut untuk bisa ada berapa pelajaran waktu SD? Iya, sampai Berapa SMA belas? juga. SMA tuh kalau nggak salah sih itu 12 gitu 12 pelajaran. 12 gitu. Kita mata dituntut pelajaran. harus 7,5 biasanya. Waktu Iya. waktu zaman gue 7,5 nih. Tapi sedangkan gurunya itu beda-beda kan? Iya betul. Kenapa kita dituntut untuk bisa 12 pelajaran sedangkan gurunya cuma bisa 1? Gurunya cuma Kan master 1. kita di sini mungkin kita membawa open minded aja gitu Iya. ya. Secara manusiawi kan orang cuma nggak bisa nginget berapa Banyak, pelajaran kan. full dan ulangan harus berapa. Sedangkan gurunya tuh 1, kita banyak tuntutan gitu. Nah, gimana nih menurut lo semua yang kayak gitu tuh efektif atau enggak? Ya, sebenarnya itu tuh sebenarnya sebuah penekanan untuk anak-anaknya atau enggak sih gitu. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya ada bagusnya. Karena kan terutama mungkin yang namanya anggap aja anak kecil atau remaja kan masih labil. Betul. Takutnya dari awal sekolahin badminton di tengah-tengah pengen jadi gitaris kan repot juga. Iya juga sih. Jadi kayaknya mungkin dipelajari secara umum biar mewadahi orang-orang yang labil. Kayak biar sedikitnya keponya gitu ya ada lah kepo-keponya emang kalau fisika gimana ya gitu, biologi gimana ya gitu. Kayaknya lebih minat ke PKN gitu kan atau gimana. Tapi yang paling cocok sama di negara sini tuh harus ada untuk pendidikan untuk jadi atlet nongkrong kayaknya. Nah, Itu banyak Itu loh sih. sih. Kayaknya itu nggak usah ada pendidikannya juga. Oh, iya Cuma sih. tinggal. nggak bolos-bolos aja itu. Iya. Oh bolos tuh ya di sini tuh. Tapi, banyak banget. tapi menurut Kak Rama sendiri. Ntar gue semutan itu- aja. Tapi menurut Kak Rama sendiri itu apakah kayak di pendidikan Indonesia tuh harus menekankan banget nggak sih yang soal sopan santunnya? Kan kalau di Jepang kan kayak kelas 1 sampai 3 tuh bener-bener belajar tata krama gitu. Ya. Nah, kalau di sana kan emang sopan santunnya tuh sangat dijunjung tinggi ya. Kalau di sini kan sangat sopan dan santuy gitu ya. Jadi makanya itu apakah yang hal-hal kayak gitu harus lebih diperhatiin juga kah di pendidikan Indonesia atau udah biasa aja gitu? Sebenarnya mungkin kalau misal masalah sopan santun sih sebenarnya wajib, tapi mungkin
lebih condong ke beberapa sekolah aja. Kayak mungkin kalau sekolah-sekolah yang dirasa anak-anaknya emang sopan gitu dia kan, makanya suka ada statement kayaknya oh ini orang berpendidikan pasti sopan atau gimana, padahal kan nggak juga. Tentu ya. Makanya mungkin berpikirnya kayak ya udahlah dimasukin sekolah, ternyata sopan santunnya juga kebentuk, ternyata kan enggak banyak yang kayak gitu. Tapi penting sih, terutama mungkin di kelas 1 atau kelas 1, kelas 2, kelas 3 lah mungkin bisa ngikutin kayak di Jepang. Soalnya kan kita juga udah sedikit lah kasus kayak pernah ngeliat berita kayak anak kecil yang marah-marah atau enggak yang ke gurunya tuh kayak ya gitulah, nggak sopan gitu ke gurunya. Betul. Ya bahkan kayak sekarang tuh udah banyak kejadian yang dimana anak-anaknya itu udah mulai berani gitu sama guru tuh. Soalnya kan dulu kalau misalnya anaknya yang macem-macem dikepret sama guru gitu pakai rotan atau apa, ngadu ke bapak dikepret balik gitu. Kalau sekarang kan kayak ada masalah atau apa ngadu ke guru, gurunya dilaporin gitu sama orang tuanya. Kan Iya benar juga jadi sih. Ada viral banget di TikTok, di Instagram kan, yang anak-anak apa ada di mana ya? Gue juga lupa, ada anak SMA tuh ngelawan ke guru laki-laki gitu karena apa? Mungkin ada beberapa bahasa yang emang nggak bisa diterima sama dua belah pihak gitu ya. Nah ini ngomongin sekolah nih ya. Kan SD, SMP itu sekarang banyak banget ya, ada yang swasta, ada yang negeri. Tahu nggak sih pernah ada di berita itu yang lagi sekolah viral waktu itu di NTT Ya sekolah jam 5 pagi. Itu gimana maksudnya jam 5 kan, kalau misalkan kita di sini mungkin ya baru bangun, sholat subuh, terus apalagi di sana dia harus sudah duduk di kelas gitu. Berarti sebelum jam 5 mereka jam setengah 4 tuh udah mandi, sarapan, bukan sarapan, sahur kali ya. Sahur. Sekolah tuh puasa. Tapi itu gimana menurut pandangannya Mas Bayu? Mas Bayu. Kalau kata saya sih apa ya, kurang efektif sebenarnya. Karena kan mungkin kasihan gitu. Biasanya mungkin anak-anak SMA kan itu kan berlakunya kan di beberapa SMA di NTT gitu. Yang harusnya pusreng baru tidur jam 2 gitu. Jam 4 langsung bangun kan, kasihan. Coba tuh cita-citanya e-sport kan. Nah, bisa jadi kan. Apalagi tuh sampai di video yang lagi viral tuh guru-guru juga udah pada masuk sih, yang kasihan juga gitu. Gurunya harus sudah masuk. Kasihan tuh ininya ya, beberapa siswa yang mungkin nggak ada kendaraan. Iya, benar, harus jalan dulu. Harus jalan, menunggu angkot, supir angkotnya masih tidur. Masih tidur, jam segitu masih tidur. Makanya waktu itu saya pernah baca berita, pemberlakuan itu cuma 3 hari. Oh, hari keempat udah masuk Hari keempatnya langsung jam 5:30 karena memang belum ada kendaraan. Jadi emang jadi ada konflik gitulah. Gitu. Tapi 5:30 masuk pagi juga ya. Pagi juga. Lu jam berapa masuk? 6:30 malah. 6:30 tuh udah paling pagi ya menurut aku. Ini 5:30 baru bangun. Kalau Mbak itu masuk jam berapa waktu dulu, Mbak? 6:30. Oh, sama. Nah, menurut Mbak Eci sendiri, kan tadi kan dari Karama udah ya pendapatnya. Kalau dari pendapat Mbak Eci sendiri gimana nih yang soal kebijakan masuk jam 5 pagi ini? Meskipun cuma 3 hari ya. Iya, betul cuma 3 hari sih. 3 hari. Gimana? Apakah itu apa ya? Suatu terobosan. Iya, suatu inovasi baru atau pala itu jadi anak-anaknya jadi ngeblok anak-anaknya kayak aduh, nggak efektif nih bangun belajar langsung jam 5. Soalnya kan kayak tadi kan kayak di Korea tuh yang sekolah dari pagi sampai malam itu kan. Apakah ini tuh mau meniru yang kayak gitu atau enggak kan kita nggak tahu kan. Tapi menurut pandangan dari Mbak Eci sendiri gimana? Apakah itu efektif atau enggak? Kurang efektif kali ya, karena kasihan juga harus bangun pagi langsung belajar jam setengah jam 5 pagi itu kayaknya agak. Masih jam. Tapi sampai jam berapa sih itu? Masuk jam 5 ya, apa jam? Enggak masa pulangnya pagi juga. Enggak, SMA tuh kan normalnya jam setengah 7 sampai jam terus 3 sampai lah. jam 3, berarti mungkin sampai jam 12-an siang kayaknya. Jam 12, jam 1 ya. Enggak, anak SD pulang jam 10. Tukeran nanti kelas siang. Ya bisa aja kalau jam 10 siapa tahu anak-anaknya mau pada sebatang dulu gitu. Beda kali itu. Masih SD. Iya. Ya, kalau di batang ini biasa tuh. dibilang Iya, bagus atau cok-cok enggak, ini. ya kita contoh aja kayak misal kayak
kayak tadi kita sebut Korea sama Jepang yang kehitungnya pendidikannya bagus. Itu mereka kan sekolahnya juga jam 8. Oh iya. Jadi masih sempat nonton Doraemon dulu. Oh kalau di sini kita Dora ya. Iya. Kita Doraemon ya. Ya benar. Sama SpongeBob. Oh, Doraemon dari Minggu ya, SpongeBob gitu. SpongeBob. Perlu ditabuti kan. Zaman kapan banget Lu ditabutin. Si masuk papan tulis. Dunia kapur gitu. sama si biru si Snap Si itu Snap. namanya. Ya itu zaman kapan banget itu. Tapi asik sih zaman itu sih. Sekarang kan anak-anak udah buka bangun tidur buka TikTok, Buka TikTok, update IG Instastory. story. Aku baru bangun guys. Kayaknya anak-anak NTT semua morning person gitu. Tapi emang kalau lihat dari kebijakan yang jam 5 mungkin kalau dari sisi kita, pandangan kita mungkin ya tidak efektif. Tapi kan kita nggak tahu ya, mungkin Pak Menteri atau apa kebijakan. Kalau itu kalau nggak salah atau gubernur bukan ya? gubernur deh, Kebijakan pokoknya. Gubernur karena ya mungkin mereka melihat ada beberapa sisi positif, Nah, iya. fresh atau Fresh. apa gitu ya. Ya tapi mungkin 3 hari berarti tidak efektif mungkin ya. ya di 2 atau 3 hari waktu itu. Kasihan juga kalau Jam misalnya lima, satu bro. minggu jam Gila. 5. Kendaraannya soalnya belum ada kendaraan umum, Iya. belum pada keluar. Ya meskipun NTT tidak sedingin Bandung ya, Iya, tapi kan iya. ya jam 5. Itu kan berarti ngaruh selain ke mungkin supir bus, supir angkot, tukang nasi kuning, tukang bubur, ini kan buat sarapan jadi harus Belum pada keluar. harus agak lebih pagi. Kasihan juga berarti mama yang nganterin Nah, anaknya mama. biasanya nongkrong nih sarapan Nah, benar. bareng. Ini ngapain? Jadi ibunya juga bisa aja bangun jam Jam 3. jam 3 kayaknya nyiapin segala macam, kasihan ke orang tuanya juga. Tapi menurut Kak Rama sendiri sama Kak Eci nih ya, ini apa ya, sebenarnya hal-hal kayak gitu bisa nimbulin konflik nggak sih buat kayak sekolah-sekolah lain gitu? Ya kan karena kebijakannya kayak gitu ya. Kalau konflik mungkin ada karena kebijakan itu nggak seluruh SMA. Jadi hanya ada beberapa uji coba gitu. Mungkin konfliknya yang paling dekat sih mungkin internal antar temen-temennya. Jadi mungkin lagi dulu temen SMP-nya terus cerita curang sekolahku masuknya jam segini nggak enak nih gitu. Jadi ada Diceng-cengin. Ayam aja belum berkokok tuh. Kamu bubur aja masih siap-siap nih. Nasinya belum jadi bubur. Ini nasi udah kuning ini. Ya tapi ya itu juga sih pasti ada sih konflik. Pasti Apalagi ada. kan mungkin kebijakan itu nggak bisa diterima semua pihak ya. Betul. Terus juga Guru. ya semua Aspek staff sekolah lah. baik staff, terus kan aspek-aspek pendukung di Mm-mm, persekolahannya juga transportasi kayak juga. transportasi. Berarti kan otomatis kayak mulai dari angkot atau enggak bus. Mungkin kalau bus tuh kan lebih apa ya, kehitungnya tuh lebih terjam gitu. Beda kan kalau sama angkot mah ya gimana penuhnya gitu atau gimana transportasi. Belum tadi kayak yang dagang-dagang lah setidaknya kebantu gimana. Omset pasti juga lumayan turun tuh. Konsep udah turun, jadi harus naikin lagi nyiapin dagangannya berarti dari jam berapa? Jam 2 mungkin. Dan nyiapinnya bandrek pagi-pagi kan biar hangat. Roti gitu ya. Terus kayak gitu yang kopi biasa saat diseduh Iya, gitu. kopi seduh itu juga lumayan. Ya tapi kan kalau kayak gitu untuk pagi-pagi ya tetap aja ya itu tidak terlalu baik untuk Tidak. kesehatan apalagi Ya. untuk anak-anak. gitu. Untuk subuh gitu ya. Ya, untuk subuh gitu. Pasti ada sih konflik menurut gue. Tapi mungkin emang beberapa orang berpandangan si masuk jam 5 ini entah trial atau ntar akan dia kasih kebijakan lagi jam lagi. berapa atau yang lebih efektif. Ya pasti dari sudut pandang kita sih mungkin pasti ada konflik. Pasti ada. Nah, menurut Mbak Ece deh, kira-kira tuh anak-anak tuh minimal belajar tuh berapa lama sih jamnya gitu? Apakah minimal 6 jam atau 8 jam? Apa ya kira-kira? Kalau kerja kan kayak misalnya 8 jam atau 9 jam kan. Gitu. Lebih dari situ lembur gitu. Ya, dari situ lembur. Kalau untuk anak sekolah gimana nih? Les mungkin atau ekskul kali ya kalau kayak gitu les atau ekskul gitu. Udah di kalau luar lebih jam gitu, pelajaran soalnya. Mungkin kalau buat anak sekolah, kalau terlalu lama mungkin nggak efektif juga kali ya. Iya, Konsentrasinya nggak suntuk kemana-mana gitu. Iya, jadi inget tuh pas lagi zaman SMA ada berapa ya? Dari jam 2 itu udah mulai jam-jam ngantuk kan. Iya, Jam jam 1, ngantuk. jam 2 itu udah mulai ngantuk apalagi udah makan siang gitu. Nah itu gue baru masuk tuh jam segitu. Paginya ngapain dulu? Di rumah. Oh, di biasa. rumah. izin telat. Izin Izin telat. telatnya tuh sampai jam makan siang gitu. Sampai jam makan siang. Oh, terus udah gitu masuk jam 1. Masuk jam 1, pulang jam 3. Efektif, efisien.
itu Tapi keterlaluan jangan sih dicontoh efektifnya sih. Jangan dicontoh. Cuman 2 jam doang gitu. Itu nggak bener tuh. Nah, berarti emang kurang terlalu efektif aja. Nah, kalau dari Mas Rama sendiri kira-kira minimal berapa jam nih untuk anak-anak belajar gitu? Kalau minimal sih sebenarnya gimana anaknya, karena kan pasti kan ada yang serius dalam artian kayak saya mah emang tipikalnya kalau lagi belajar tuh harus lama. Terus ada yang dikit-dikit bosenan, dikit-dikit. Kalau jamnya sih kayaknya kalau misal sehari sekolah mungkin 6 jam atau 8 jam sebenarnya nggak apa-apa, mungkin caranya aja dirubah. Mungkin kelasnya kan ada yang suka jalan-jalan, boleh lah gitu sambil berdiri kelasnya. Oke, atau mungkin keluar dari kelas gitu ya, belajarnya bisa di kantin gitu boleh. Oh iya, tapi iya sih bener sih. Kalau pusingnya tuh kalau misalnya kita harus benar-benar fokus dalam satu kelas dan kira-kira 8 jam gitu belajar. Wah, itu ya udah nggak efektif kan ya, udah pusing. Udah pusing, udah keburu jenuh, bosen. Iya. Kalau menurut lu berapa jam, Will? Waduh, berapa ya? Waktu pokoknya 6 sampai 8 jam sih ya. 8 jam. Iya, kayak orang kerja lah gitu kan, minimal 8 jam gitu. Tapi itu juga diselingin sama misalnya ada kegiatan lain, ekskul atau apa gitu. Ya, tapi itu biasanya kadang suka di luar ekskul, bahkan kadang ada beberapa orang yang lebih fokus ke ekskulnya dibanding ke KBM-nya ya? Iya, ke KBM-nya. Iya sih, karena itu yang paling yang paling mengasihkan. Iya. Jadi iya ya bener. Terus mungkin apa ya, metode pembelajaran apa sih yang menurut Kak Rama sama Kak Eci ini yang paling efektif gitu? Apakah guru-guru tuh harus menjelaskan full tanpa ada PowerPoint misalnya, atau misalnya harus ada interaksi juga sama anak-anaknya gitu? Kalau metode pembelajaran sih nyesuaiin sama usia guru sebenarnya. Oke. Karena kan ada yang nyalain laptop aja nggak bisa. Ya. Tapi ada guru yang ini bantuin dong ibu nggak bisa gitu, terus dipuji gara-gara bisa nyalain PowerPoint. PowerPoint plus. Ya kamu pinter nih bisa ini Bisa ngerti nyalain elektronik. Pengalaman banget ya. Soalnya ada pengalaman gua dulu ya, waktu gua nggak tahu SMP atau SD lah. Ya mungkin gua nggak bisa sebut ya. Iya. Kan dulu tuh ada namanya SBI sama yang reguler. Reguler. SBI itu apa sih singkatannya? Sekolah berstandar internasional. Oh iya. Katanya. Ya udah di SMP juga ada kayak gitu. Terus si kelasnya tuh single seat, pakai apa namanya Infocus Infocus proyektor. ada gitu. Guru masuk. Ini nyalainnya gimana? Kan kita tuh mau kan normal ya, kita tuh nggak mau belajar tepat waktu ya waktu dulu. Oh iya bu, ininya listriknya error, padahal kita tinggal pencet. Kita tinggal pencet 1 jam nih kita giniin kan. Terus udah terlalu lama. Udah nanya dulu nih, udah pada mau belajar belum? Udah, ya udah. Bu, ini kayaknya udah bisa. Dari situ belajar cuma 30 menit, tapi efektif. Nah kalau kayaknya nggak gitu sih, paling dulu tuh karena emang mungkin bisa dibilang kayaknya mau guru gitu ya, kayak guru tuh tau gak kan PowerPoint itu suka ada yang ini error. yang bukan error, yang si ya. tulisan itu suka gerak-gerak lama. Oh iya. Itu kan sebenarnya alay kan. Dulu ada kan kalau presentasi kan harus nutup berapa menit. Iya, Nah, iya. si tulisannya sampai kita digerakin dulu jadi lama. Benar bu. Jadi gini jalan-jalan dulu. Harusnya nutup 15 menit. Iya. Karena kita nyiapinnya mungkin cuma dikit gitu ya. Yaudahlah kita digerak. Tapi lama-lama kita animasi gitu kan. Iya, aku pernah sih waktu itu pas lagi SMP gitu. Aku ada banyak animasi gitu. Karena waktunya udah mepet sih, udah sampai udah lanjut aja gitu. Ya animasi itu kan kalau misal di SMP, SMA tuh kadang suka dapat nilai plus gitu, dianggap bahwa ada kreativitas. Giliran kuliah kayak gitu dicaci maki. Kamu jangan lama, kamu cepat. ngerasain Pernah awal-awal kuliah kan. Jadi digituin. kelihatan perbedaannya antara PowerPoint pas lagi zaman sekolah Sama lagi zaman kuliah. Kuliah mah asal masang, asal nampol gitu. langsung ditunjukin Pak ini gini gitu. Tapi emang ini sih nyambung yang tadi ya, gurunya dan siswanya. Siswanya. Mungkin kan kita sebagai anak-anak ya bisa dibilang anak-anak kekinian lah ya. Ya. Terus ya dari nyariin laptop, PowerPoint, Infocus gitu-gitu mungkin udah biasa, sering lah, udah udah biasa. Nah, yang perlu direvisi menurut gue di Indonesia itu dengan siapa kita belajar.
Misalkan kita dituntut untuk maju di sisi teknologi, apalagi ntar kan ada revolusi 4.0, Ya, terus juga 4.0. itu yang AI sekarang juga. Kan itu tuh mungkin harus disuapin sejak dini ya. Ya. Tapi tergantung siapa yang ngajarin kita. Betul. Nah, mungkin kurangnya di negara plus 26 ini 62. kita mungkin guru-gurunya tuh mungkin belum di training belum. secara digital, secara teknologi. Yang bikin bagus adalah ketika COVID. Ya, tuh. Mau nggak mau semua harus digital karena keadaan kan. Jadi guru dari mungkin yang masih di pelosok desa, daerah, kota, provinsi, kota-kota besar itu kan mungkin rata ya, harus laptop udah jadi sebuah mandatory. Terus juga koneksi internet, Zoom. Nah, makanya ketika COVID itu kan merubah keadaan dari semua lini ya, dari bisnis, pendidikan, apalagi makanan yang lain-lain. Nah, mungkin di situ bisa jadi kita punya titik balik untuk dari semua aspek pendidikan lebih maju lagi sih. Kalau menurut gue kayak gitu. Iya sih bener. Tapi ada satu sisi kayak Indonesia juga sebenarnya belum siap untuk ngadepin perkembangan zaman, ibaratnya yang Teknologinya maju banget. tiba-tiba serba online itu kan masih banyak yang belum siap gitu, kayak tadi guru mungkin atau enggak beberapa pengajar teknik kalau misalnya pembahasan pendidikan gitu kan ada yang belum siap gitu. Benar. Gitu. Mas Rama, Mbak Eci diminum dulu. Oh iya boleh. Ini kopi. Tapi memang bening aja kopinya. Ini kopinya rasanya bening ya. Iya. Ini buah suguhannya masih mentah ya. Masih mentah. Masih keras belum. Ini sangat estetik. Ini juga mau ada lalapan. Nah, oke, berarti nih aku mau tanya nih sekarang untuk pandangan pribadi ya soal kebijakan yang tadi kan ada tuh yang dari jam 5 pagi sampai itu kan. Nah, kira-kira kebijakan yang cocok nih untuk anak-anak kita di sini yang dari pemerintahan gitu ya. Menurut Mas Rama dan Mbak Eci ini gimana nih? Kalau menurut saya dulu sih menyesuaikan sama kebiasaan daerahnya dulu. Oke. Karena mungkin aja di NTT diberlakuin jam 5 pagi, masyarakat sana tuh memang udah biasa bangun jam 4. Mau jam 4. Gitu. Jadi kalau Ya, kita nggak tahu ya. karena mungkin di sana kan Mungkin emang biasa iya. puasa sunnah gitu Senin Kamis, jadi udahlah Iya. sekalian gitu. Aduh, gue mau ngomong tapi bingung. Ya mungkin Iya. salah dulu. Tapi kalau misalnya ibarat gini nih, pemerintah langsung ngesahin kayak semua sekolah minimal masuk jam 8 gitu. Nah, kira-kira kalau ditetapin kayak gitu, apakah sangat efektif kah untuk kayak mengubah kebiasaan itu, atau ya balik lagi tergantung dari daerah setempat gitu? Balik lagi ke daerah atau kebiasaan setempat sih, karena kalau misal jam 8 nih anak-anak masuknya, kalau misal anaknya malas nunggu di sekolah, yang biasa bareng berangkat sama orang tuanya nanti yang telat. Iya. Tuh kan? Kalau yang waktu jam 4 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi, berarti orang tua yang keduluan. Iya, orang tuanya nungguin gitu sama satpamnya, nanti masih dikunci kantornya. Masih nungguin itu, belum pada masuk gitu. Kalau dari Mbak Eci gimana, Mbak? Mungkin jam 6:30 itu udah paling ideal ya. 6:30 udah paling ideal. 6:30 aja banyak yang telat. Iya. Jam Apalagi 7 jam lah ya. 5 Jam ya. 7 mungkin minimal lah ya. Terus kira-kira kalau misalnya ya tadi kan minimal ada berapa jam ya, kalau kira-kira beresnya nih yang paling efektif, kira-kira apakah jam 2 atau jam 1 gitu, mungkin biasa kan itu bisa dilanjut lagi sama aktivitas yang lainnya gitu. Kalau menurut Kak Eci gimana nih? Bagus nggak itu? Nah. Kok jadi kikuk ya? Gimana? santai aja. Kita Diminum dulu, Mbak. Ini ada pisang, ada durian. Ntar gimana? Ini ada pisang sama durian kok diminum? Oh iya, dimakan maksudnya. Jadi sebenarnya tuh kayak apakah dari pelajaran kita tuh satu hari itu benar-benar full fokus pelajaran, atau bisa diselingin nggak sih sama kayak ekskul atau apa? Tapi ekskulnya tuh boleh kayak tiap hari nggak sih? Gitu. Bisa. Kayaknya sekolah luar negeri juga gitu ya, tiap hari diselingin sama. Gimana kegiatan ekskulnya sih, kan ada yang ekskulnya yang setiap hari Ya. kegiatan, ada yang seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Nah, kalau untuk dari segi ilmiahnya sendiri ada nggak sih yang terhadap kebijakan ini gitu? Apalagi yang tadi kan soal yang
yang jam 5 pagi itu kan kebijakannya aneh ya. Nah, kalau dari segi ilmiahnya ada nggak sih pembahasan yang merujuk ke situ? Kalau mungkin lebih ke penelitiannya adalah. Jadi kalau ada namanya tuh PISA, kita lihat dari PISA. Pernah dengar PISA? Yang kalau ke luar negeri. Bukan. Jadi PISA itu singkatan dari Program for International Student Assessment. Bisa diulangi. Kayaknya gitu lah ya. Nanti ada subtitle di sini. Program Nah, ya jadi itu si program itu tuh ada kayak perbandingan pembelajaran gitu di 71 negara di dunia, dan Indonesia tuh masuk ke peringkat 3 terbawah di peringkat 71. Sorry. Dan dari total negaranya 79. Nah, Indonesia ini di 71. Oh ya bagus lah, nggak di paling bawah lah. Iya, bagus lah, cuma naik 7 peringkat Iya, tuh, naik 8 7 peringkat. peringkat. Itu tuh gimana? Nah, jadi itu tuh dinilai dari segi kayak kan apalagi di sekolah-sekolah tuh ada, saya juga kebetulan waktu itu pernah ikutan si ujiannya. PISA Jadi ini. si PISA ini gitu pakai komputer gitu. Jadi ngejawab soal-soal kayak matematika atau enggak yang bahasa Indonesia yang agak dibulat-balik gitu loh, tuh kayak kalimat-kalimat Kalimat aktif, kalimat pasif. Nah, kayak Iya, gitu-gitu. iya. Dan ternyata mungkin saya sih yang bikin peringkat Indonesia. Bisa jadi kan saya ngisi bingung gitu. Oh itu jadi semua anak-anaknya tuh ikut ujian. Iya, jadi kayak di 79 negara sedunia itu tuh ada ujiannya bareng. Kok nggak tahu serentak atau enggak, intinya nanti dari si hasil ujian penyeleksian itu tuh nanti diperingkatkan gitu untuk ngelihat ranking negara kita tuh di mana. ya pendidikannya negara-negaranya, dan ya begitu Indonesia kehitungnya negara yang bawah gitu untuk segi pendidikannya. Jadi emang masih banyak yang harus dibenahi gitu. Yang bawah tuh kayak berarti Ya, contohnya bagus kayak ya. gitu. Bukan yang gitu. Iya. Tapi kan contohnya kayak di Indonesia kan juga masih kurang ya untuk minat bacanya gitu ya. Ya, minat Oh, bacanya di kita tuh kayaknya lebih minat denger kayaknya. minat denger sama minat nonton TikTok. Iya, minat denger kan. Ya kecuali emang konten TikToknya bagus. Bagus. Ya, nggak apa-apa. Sayangnya konten TikToknya tuh di sini kebanyakan random ya. Jadi Yang ini nggak ya kelihatan. rumah sakit. Aduh. Yang itu kan ada edukasinya juga. Iya, Kasih tahu. Ya emang sih di balik lagu itu tuh ada kasih tahu gitu bahwa overdosis itu bisa bikin ke rumah sakit. Iya benar. Tapi orang-orang malah kebanyakan ngeliatin jogetnya Jogetnya. gitu. Jadi apa ya, kebanyakan contohnya gini deh untuk aspek pendidikan deh. Orang-orang yang ada di Indonesia tuh kebanyakan senengnya ngelihat yang entertainment yang Betul. nggak jelas. Tapi giliran konten pendidikan, view-nya langsung terjun bebas bawah tuh. Ya, jadi kan kayak itu tuh udah memperlihatkan kayak kualitas pendidikan kita tuh emang kurang gitu. Bahkan kayak sampai ya hal-hal yang gak jelas kayak gitu malah lebih rame gitu. Kayaknya mungkin salah satu faktornya itu dari jam pendidikannya sendiri. Karena kita kan belajarnya lama nih, udah jenuh. Makanya kita cari hiburan. Masa udah lama 8 jam, 6 jam kita sekolah, nonton yang matematika lagi, misalnya biologi lagi kan makin jenuh lagi gitu. Mungkin dengan dipotong atau diefisiensikannya waktu belajar, nah masih bisa kita cari-cari referensi kayak untuk baca-baca atau ilmu pengetahuan lain. Karena kan kayak dari hasil negara-negara PISA itu kebanyakan negara-negara maju yang masuk sekolahnya itu jam 8, jam 9 itu jauh lebih efektif gitu. Dari hasil penilaian PISA-nya pun jauh lebih baik dibanding Indonesia yang masuk 6:30, apalagi ini ada yang jam 5 gitu. Tapi yang nomor 1 siapa yang ikut negara peringkat PISA itu? Aduh, kurang tahu. Saya penting Indonesia aja. Indonesia itu udah masuk ntar degradasi atau gimana? Maksudnya dari 79 kita 78 ya? 71. Iya. Terus kalau menurut Mbak Eci sendiri solusi apa lagi nih yang bisa dikasih kira-kira untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita gitu kan? Salah satunya tadi tuh dengan jam pelajaran yang bisa dibilang tuh dipotong lah gitu. Kira-kira apa lagi nih? Apakah kualitas pendidikannya juga harus diubah gitu, misalnya cara mengajarnya atau materinya yang disampaikan atau gimana?
tenaga pendidikan nih. Ya, Tapi kok kayak orang-orang tuh sekarang kayak jarang banget ya untuk yang pengen jadi guru, itu kira-kira kenapa ya? karena Ininya mungkin Waktu ya? waktu. Di bawahnya Waktu adalah uang. mungkin ininya ya. Iya, karena waktu. Tapi sebenarnya kalau misalkan sekarang tapi masih ada yang pengen jadi guru. Masih. Tinggal apa aja yang misalkan cocok sama si orang yang mau jadi guru itu. Kan Ya, nggak mungkin ya kita, misalkan gue mau jadi guru nih, tapi gue pengen ngajarnya anak-anak swasta doang. Karena mungkin waktunya lebih masuk, matematika lebih masuk lah. Nah, iya. Waktunya lebih masuk Nah, lah. yang kayak gitu-gitunya nih. Karena waktu zaman dulu, waktu gua dulu Sekolah, baca lah, SMA. tahun 98. Kan lumayan ya itu. Iya. Itu tuh sekolah negeri itu semua rata. Jadi waktu zaman itu, sekolah negeri itu paling laku. Jadi nggak ada kesetaraan yang mana yang bagus, mana yang jelek. Jadi kalau misalkan sekarang mungkin dari pertama kualitas fasilitasnya, kualitas siapa yang mengajar, sama kita siap nggak untuk belajar. Iya. Dan emang kalau minat untuk baca buku itu nggak bisa dihilangin sih, karena jujur baca buku tuh masih, menurut gue masih tetap asik aja gitu. Dan itu yang bisa bikin apa ya, pengetahuan baru lah untuk kita, untuk anak-anak baru, untuk anak-anak masih muda lah. Gitu sih menurut gue. Jadi mungkin kesimpulannya kali ya dari pembahasan ini nih. Nah, mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita ya, selain dari mungkin jam pelajaran yang Jangan dipotong, kita juga mungkin bisa ningkatin dari tata krama ya. Tata krama. Mungkin itu juga yang harus lebih ditekanin kan untuk sekarang kan. Ya, Soalnya betul. ya jujur aja yang angkatan di bawah aku ya udah mulai banyak yang apa ya, tanda kutip kurang ajar gitu. Iya. Mereka Sampai- kayak bukan belajar tata krama, apa? tata usaha. TU. TU anjing. Kalau ngeprint gitu. Makanya ada aja anak-anak. Iya, sampai sekarang tuh sampai yang apa yang ngadu ke guru sampai di Iya. gurunya gimana gitu. Itu kan nggak sopan gitu. Karena ya kita diajarinnya dulu ya beda gitu ya. Mungkin itu yang perlu ditingkatin lagi. Dan apa ya? Mungkin minat bacanya juga Minat kali yang baca. harus lebih ditingkatin. Soalnya waktu pas aku zaman SMA, ya buat kalian nih, pas aku zaman SMA, aku ada di mana 1 jam pelajar atau 2 jam pelajaran gitu bahasa Indonesia, kita baca buku. Jadi emang itu benar-benar Oh khusus iya, untuk baca buku. ada dulu ada programnya juga kalau nggak salah. Jadi emang dikasih waktu berapa, setengah jam itu tuh sok silakan kalian untuk baca buku, dan ada yang diwajibin bawa buku sendiri atau bahkan diperbolehkan kita datang ke perpustakaan. Iya, dan Oh, kita bukunya tuh bebas tapi itu tuh. Bebas Novel, mau komik, Iya. Oh, Dan tapi kita ada tuh koran juga bener-bener dibaca. harus ini. Majalah nggak apa-apa. nggak apa-apa. Apa Tergantung aja? majalahnya berarti. Iya. Kalau majalah yang itu kayaknya udah disita. Udah disita dulu, nggak boleh masuk. Semangat padahal itu. Oh, paling otomotif. gitu. Otomotif. Rebutan itu anak-anak. Apalagi kita harus nanti bikin kesimpulan dari apa yang kita baca gitu. Ya, iya ada. Ya semoga ya teman-teman dari pembahasan ini, dari kesimpulan tadi juga ya, semoga kita bisa meningkatkan lagi lah kualitas pendidikan di Indonesia gitu ya. Pendidikan kita nih buat adik-adik kita nih yang masih di sekolah, ya jangan jangan males lah untuk coba baca gitu kan, ya nggak harus baca di buku juga ya, Bisa baca di di ebook, sini juga. Udah bisa di mana-mana lah Iya, untuk iya. belajar, nggak cuma di sekolah juga. Tapi bacanya juga jangan berita yang nggak faedah gitu kan. Jadi bacanya tuh ya supaya nambah wawasan juga gitu, dan kita tuh nggak tertutup gitu. Nggak tertutup maksudnya apa? Kita tuh pemikirannya nggak cuma di tempat sini doang, nggak cuma di Indonesia Betul. doang. Karena di luar Indonesia tuh masih lebih luas lagi jangkauannya, masih banyak lagi yang bisa dieksplor gitu. Iya, benar. Nah, kalau gitu untuk podcast Toko Rumahan kali ini, podcast rumahan maaf guys. Terima kasih untuk Mas Rama dan juga Oke, Kak Eci sudah sama-sama. hadir dan kita bisa berdiskusi soal pendidikan di Indonesia ini, dan Betul. nyinggung tadi soal yang jam 5 pagi. Ya, semoga dari podcast ini memberikan manfaat bagi kalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.